Karena orang Makassar, orang Bugis itu mempunyai tradisi yang sangat demokratis menurut saya, yang lebih suka bekerja sama daripada saling menaklukkan gitu. Gelombang-gelombang orang Bugis pergi ke barat, ke Riau. Di Riau mereka tidak berperang dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada, kerajaan-kerajaan Melayu, tapi mereka menawarkan kerjasama. Orang Bugis ini memang punya tradisi demokrasi dalam pengertian hubungan dia dengan pemimpin itu bersifat kontraktual gitu. Raja bisa dihentikan oleh suatu dewan kerajaan gitu dan rakyat boleh protes. Protes yang paling berat itu adalah apa yang mereka sebut angkat atau pindah dapur. Mereka akan meninggalkan kerajaan itu dan itu dijamin dalam nilai-nilai mereka. Halo, selamat jumpa lagi dengan Cerita Marco. Saya Marco Kusuma Wijaya, penulis buku Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Masih memenuhi permintaan beberapa teman di komentar yang ingin ada penjelasan sedikit tentang bab demi bab dari buku ini. Saya kali ini mau bicara tentang bab 2, yaitu Makassar, Sulawesi Selatan. Bab ini memang berjudul Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi meskipun buku ini tentang kota Makassar, tapi sebetulnya selain Makassar di Sulawesi Selatan tuh ada tradisi kota-kota kecil. Mengapa? Karena Sulawesi Selatan mempunyai tradisi membentuk kerajaan yang terdiri dari aliansi kerajaan-kerajaan kecil. Jadi misalnya kerajaan paling besar itu yang kita kenal di abad, saya pikir sejak abad 16 sampai pertengahan atau akhir abad 18. Nah, selama masa itu tentu saja kerajaan terbesar yang dikenal, diingat orang adalah Makassar atau disebut Goa Talo. Mengapa disebut Goa Talo? Karena terdiri dari aliansi kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Goa itu bagian selatan, yang sekarang tentu saja ada Kabupaten Goa, yang utara itu Talo, yang sebetulnya yang kota Makassar sekarang itu bagian utaranya minimal terletak di bagian dari kerajaan Talo. Tetapi kerajaan Goa sendiri terdiri dari aliansi berbagai kerajaan lebih kecil, kemudian tadi Goa dan Talo juga adalah aliansi dari berbagai kerajaan kecil. Nah, mengapa begitu? Karena orang Makassar, orang Bugis itu mempunyai tradisi yang sangat demokratis menurut saya, yang lebih suka bekerja sama daripada saling menaklukkan gitu. Nah, ini mereka buktikan ketika mereka berbondong-bondong pindah, antara lain itu lebih terkenal yang saya sebutkan saja yang ke Kepulauan Riau, Selat Malaka. Mengapa? Karena di abad ke-17 akhir itu sampai abad 18 ya, itu kan perang ya. Perang antara raja-raja lain dengan Hasanuddin. Hasanuddin waktu itu adalah pemimpin Makassar, Goa Talo, tapi dia tidak mengangkat orang kedua yang kita sebut pabicara, semacam perdana menteri. Nah, itu bagi kerajaan-kerajaan yang anggota aliansi itu dianggap seperti mengingkari prinsip aliansi. Lalu berperang, kemudian kan dia perang dengan Belanda juga. Banyak sekali gelombang-gelombang orang Bugis pergi ke barat, ke Riau. Di Riau mereka tidak berperang dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada, kerajaan-kerajaan Melayu, tapi mereka menawarkan kerjasama. Jadi mereka kembali menawarkan diri dalam posisi orang kedua. Karena itu Sultan tetap biasanya orang Melayu, tapi orang Bugis menduduki semacam perdana menteri dengan urusan luar negeri, perdagangan, dan disebut yang di Pertuan Muda. Gitu. Nah, karena itulah kita tahu di Riau itu banyak tradisi Bugis. Kita tahu misalnya Raja Ali Haji yang diketahui merumuskan untuk pertama kali tata bahasa Melayu itu sebetulnya adalah orang Bugis yang sudah menjadi Melayu sebagian kebudayaannya. Jadi di kawasan ini orang-orang Bugis bersama dengan orang Melayu itu membangun banyak sekali kota. Tentu saja antara lain Johor, kemudian Singapura. Ada banyak orang Bugis di Singapura sebelum diambil alih oleh Raffles. Karena dulu Singapura adalah bagian dari kerajaan Johor yang dipimpin oleh orang Melayu bersama dengan orang Bugis. Nah,
Orang Bugis ini memang punya tradisi demokrasi dalam pengertian hubungan dia dengan pemimpin itu bersifat kontraktual gitu. Raja bisa dihentikan oleh suatu dewan kerajaan gitu dan rakyat boleh protes. Nah, protes yang paling berat itu adalah apa yang mereka sebut angkat atau pindah dapur. Jadi kalau protes sudah nggak mempan, rajanya bandel, elitnya juga bandel, udah diprotes agar raja ganti, tapi elitnya tidak mampu menghentikan raja, seperti kasus Hasanuddin ya, mereka akan meninggalkan kerajaan itu. Dan itu dijamin dalam nilai-nilai mereka, karena di dalam nilai-nilai mereka yang sangat dasar adalah satu orang Bugis bebas bergerak kemana saja, dan kalau raja menyimpang dia protes, dan kalau rajanya tidak bisa diprotes lagi, mereka harus dijamin boleh meninggalkan itu. Dan karena itu mereka tinggal. Jadi orang Bugis punya tradisi demokrasi yang sangat berbeda dengan tempat-tempat lain, misalnya di Jawa gitu ya. Kalau di Jawa itu tidak boleh ada matahari kedua, itu hanya ada sultan. Dan seringkali dalam cerita ketika terjadi pergantian rejim, memang yang berlawanan seringkali harus dibasmi. Ini hampir seperti dengan Cina juga gitu. Tapi orang Bugis tidak gitu, boleh pergi aja. Nah, ini kita dengar belakangan ini rame-rame orang angkat tagar, kabur aja dulu. Sebetulnya memang suatu negara demokratis, suatu negara merdeka harus menjamin hak orang untuk keluar maupun masuk ataupun keluar gitu. Tapi apakah keadaannya memang di Indonesia sekarang sudah segawat itu sehingga kita harus angkat dapur? Itu teman-teman sendiri yang harus menjawab. Kalau saya sudah terlambat, saya pindah ke luar negeri juga nggak akan dapat pekerjaan lagi gitu. Itu hak yang dijamin seharusnya, tapi apakah keadaan sudah seburuk itu atau tidak menjadi pertanyaan. Kalau saya sebagai orang yang pernah tinggal di luar negeri, cukup titip pesan saja. Pastikan loh bahwa di luar itu juga ada kesempatan yang cukup baik. Jangan sampai nanti udah di dalam tidak ada harapan, sampai di luar negeri kemudian juga luntang-lantung nggak keruan gitu. Makassar punya banyak cerita lain, kota-kota yang mereka bangun, bukan hanya Makassar secara detail digambarkan di buku ini, tapi juga mereka ada di Singapura, mereka ada di Kepulauan Riau, mereka ada di Selat Malaka, di Johor, dan sebagainya. Kita tahu beberapa Perdana Menteri Malaysia juga orang keturunan Bugis ya sebetulnya. Dan tentu saja di Riau banyak sekali. Sekian episode cerita Marco kali ini, yaitu tentang Makassar, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa kasih tahu teman-teman, subscribe, kemudian kasih komentar, kasih kode kita, suka atau tidak suka. Sampai jumpa di cerita Marco berikut.